Apa hukumnya orang naik haji dengan tidak memiliki visa? Ya mungkin ketika kita di Indonesia kita nggak punya gambaran seperti itu. Tapi orang yang bertentangan dengan Arab Saudi, ya Yaman misalnya, dia kalau masuk Arab Saudi resmi, jalur resmi lewat paspor dan lain sebagainya kan butuh biaya, butuh macam-macam. Jadi mereka lewat jalan tikus masuk Arab Saudi. Faham? Iya. Atau ada orang berangkat pergi umroh, kabur dia. Kabur, visanya cuma 1 bulan. Kebetulan di Ramadan dia kabur, dia tinggal di sana sampai musim haji. Boleh nggak dia seperti ini? Sah nggak hajinya? Dia tinggal di tempat orang tanpa ada izin tinggalnya. Apa istilahnya? Overstay. Overstay. Ya, visa 1 bulan, dia tinggal sudah 3 bulan di situ. Atau dia masuk tanpa jalur resmi. Apakah hajinya sah atau tidak sah? Ya, ada ulama mengatakan sah, ada ulama tidak mengatakan sah. Ini kan hasilnya ya. Oh tidak sah. Oh sah. Nah ilmu usul fikih dia membahas. Kenapa bisa sampai sah? Kenapa tidak sampai sah? Iya, mereka membahas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata' ilaihi sabila. Dan hanya untuk Allah kewajiban bagi manusia untuk mereka mendatangi apa? Baitullahil Haram untuk haji. Berarti haji atau masyairil hajj, Ka'bah, Arafah, Mina, Muzdalifah ini bukan milik kerajaan Arab Saudi. Ini bukan milik kerajaan Arab Saudi, inilah milik seluruh muslimin. Muslimin berhak untuk memiliki Ka'bah, itu bukan punya mereka. Kebetulan berada di tanah mereka. Nah, ini pembahasannya mereka, orang usul. Berarti kalau seandainya seseorang datang ke Arab Saudi, ya tanpa ada izin pemerintahan Arab Saudi, yang dia maksudkan adalah haji, maka sah hajinya, dia tidak berdosa. Karena apa? Karena masyairil hajj itu bukan punya pemerintah Arab Saudi. Itu punya seluruh muslimin. Faham? Tapi kalau seandainya dia datang ke Arab Saudi untuk bekerja, berarti ketika dia bekerja, dia sudah masuk ke area orang. Iya enggak? Negara itu kan ada batas-batasannya. Ada hak-haknya. Jadi ibaratnya kita masuk ke rumah orang, tinggal di situ. Kerja di situ tanpa ada izin pemilik rumah. Boleh atau enggak? Ini tidak dibolehkan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu ke dalam rumah dari pintu-pintunya. Mana pintu rumah? Ini rumahnya mereka. Masuk dari rumah mereka. Bagaimana caranya? Ya kamu pakai visa, kamu harus ada iqamah. Ya dengan jalur resmi, harus ada stempel. Karena kamu sudah masuk ke area milik orang lain. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu dari kepada rumah dari pintu-pintunya. Kata Allah dalam Al-Quran. Faham ya? Jadi mereka merinci. Berarti kalau seandainya dia maksudkan haji, tidak ada masalah bagi dia untuk overstay. Ya atau memang sama sekali dia nggak kena visa lewat jalan tikus. Jadi kalau musim haji itu kan, kalau musim haji, orang yang tinggal di Arab Saudi bukan penduduk Mekah juga harus berbayar masuk ke Mekah. Itu bayarnya sampai 2.000 real, sampai 3.000 real, 6.000 real, sampai 20-an juta. Dia tinggalnya mana? Dia tinggal di Madinah, KTP-nya KTP Madinah. Iya, masuk ke Mekah nggak boleh, harus ada izin masuk. Iya, walaupun dia tinggal di Jeddah, KTP-nya KTP Jeddah, tinggalnya di Jeddah, dia penduduknya Jeddah. Jeddah dengan Mekah kan cuma 1 jam. Di musim haji dia masuk ke Jeddah nggak bisa, harus berbayar. Harus ada tasrih, harus ada izin. Mana izin kamu masuk haji? Faham ya? Nah ini sering akan terjadi. Ya mereka masuk jalan tikus. Atau sebelum masuk hari haji dia sudah datang ke Mekah. Dia tinggal di Mekah sana. Iya, sebenarnya mereka nggak dapat izin di situ. Karena kalau seandainya setiap orang itu mendapatkan izin masuk ke Mekah, bagaimana jumlah penduduk Mekah ketika musim haji membludak pasti. Oleh karena itu dia buat peraturan. Sebagian hampir semua masyayikh Arab Saudi mengatakan dia berdosa. Ya, ketika naik haji tambah ada tasrih. Faham di sini ya? Namun sebagian ulama merinci dengan saya sebutkan tadi. Jadi diracik oleh mereka. Ya ini Arab Saudi, Mekah, Madinah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Ka'bah ini milik siapa? Oh, itu milik seluruh muslimin. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Berarti apa? Berarti sudah itu milik kita juga, boleh kita datang ke situ. Tapi kalau kita bekerja, oh nggak bisa, karena bekerja sudah itu ruang
ruang lingkupnya mereka. Sudah mereka yang punya kekuasaan di situ. Makanya sebagai ulama mengatakan haram dia bekerja di Arab Saudi tanpa ada iqamah, tanpa ada izin tinggal. Jelas ya? Baik. Kita baca. Qala Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah,